Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang Bapak sayangi, berjumpa kembali kita di pembelajaran pada hari ini. Kita masih berada di tema 3, di sub tema 3 tentang perubahan wujud benda. Apa kabar anak semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat, beserta orang tua, beserta keluarga, di bawah lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sebelum kita masuki pelajaran kita, mari kita bersama-sama berdoa, membaca kalimat berikut ini. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Semoga dengan membaca doa tadi, pembelajaran kita pada hari ini bisa berjalan dengan lancar. Allah berfirman dalam Al-Quran yang bunyinya, hai gunung-gunung dan burung-burung, bertasbihlah berulang-ulang bersama Daud, dan kami melunakkan besi untuknya. Quran Surah Saba ayat 10. Maksudnya adalah Allah bisa saja merubah wujud benda sesuai kehendaknya. Tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pada hari ini, yang pertama, siswa diharapkan dapat mengetahui perubahan wujud benda. Yang kedua, siswa diharapkan dapat menyusun kalimat dengan benar. Yang ketiga, siswa diharapkan dapat menyebutkan peran masing-masing orang yang ada di lingkungan sekolah. Sebelum kita memasuki pembelajaran kita subtema 3, mungkin kita mengulang kembali pelajaran yang terdahulu tentang wujud benda. Ada yang masih ingat tentang pelajaran kita terdahulu? Oke. Benda yang kita ketahui, ya, ada yang berwujud padat, cair, dan gas. Ini pelajaran kita yang terdahulu. Oke. Kita lanjut. Kita masuk subtema 3 tentang perubahan wujud benda. Saat cuaca panas, enaknya minum es. Rasti dan Ana membeli es krim di warung. Apakah kalian juga pernah membeli es krim? Tentunya pernah ya, bahkan mungkin ada yang sering. Apa yang terjadi saat es krim dibiarkan di udara terbuka? Perhatikan juga peristiwa-peristiwa lain di sekitar kalian. Mengapa baju yang dijemur menjadi kering? Apa yang terjadi saat dimasukkan ke dalam kulkas? Apa yang terjadi saat air dimasukkan ke dalam kulkas? Kemudian, perubahan apa yang terjadi pada air? Nah, ini bisa kalian perhatikan ya. Nah, selanjutnya coba kita membahas tentang macam-macam perubahan wujud benda. Di sini ada benda padat, cair, dan gas. Maksudnya adalah perubahan dari ketiga wujud benda ini. Yang pertama, ya, padat menjadi cair. Jadi asalnya bendanya padat, kemudian dia cair. Ini disebut dengan mencair. Itu sesuai dengan warnanya yang warna merah, ya. Jadi padat ke cair. Itu disebut dengan mencair. Sebaliknya, kalau benda cair, dari cair berubah menjadi padat, maka disebut membeku. Kalau cair ke gas, di benda cair menjadi gas, itu disebut dengan menguap. Tapi sebaliknya, kalau benda gas berubah menjadi cair, maka disebut dengan mengembun. Kemudian, benda padat menjadi gas, itu disebut dengan menyublim.
Sebaliknya, kalau benda gas berubah menjadi padat, maka dia disebut mengkristal. Ini bisa kalian ingat-ingat ya, perubahan-perubahan ini. Baik, kita lanjutkan. Kita coba mengidentifikasi perubahan wujud benda. Nah, ini ada mencair. Ya. Perubahan wujud padat menjadi cair disebut mencair, atau disebut juga meleleh atau melebur. Contohnya, ya, yang pertama, es krim dapat berubah menjadi cair. Contoh yang kedua, es batu berubah menjadi air. Nah, es batu kan padat ya, dia berubah menjadi air. Itu disebut mencair. Nah, ketiga contohnya lah coklat yang meleleh. Kemudian kita coba menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, apakah yang dimaksud dengan mencair? Mencair adalah perubahan wujud benda padat menjadi cair. Selanjutnya untuk soal yang kedua dan ketiga, bisa kalian pikirkan sendiri atau nanti bertanya dengan orang tua, kakak, atau siapa saja yang bisa kalian mintai informasi tentang soal tersebut. Misalnya, pernahkah kalian melihat proses mencair? Yang ketiga, sebutkan 3 contoh proses mencair dalam kehidupan sehari-hari. Jadi contohnya ya. Contohnya dari benda padat menjadi cair apa saja. Oke, lanjut. Membeku. Membeku adalah peristiwa perubahan wujud benda cair menjadi padat. Jadi asal cair menjadi padat. Ya, itu disebut dengan membeku. Nah, coba kalian cari ya, contoh perubahan wujud cair menjadi padat dalam kehidupan sehari-hari. Bisa kalian cari seberapa kalian dapat ya, artinya dari cair menjadi padat apa saja kira-kira. Nah, ini yang disebut dengan membeku. Kita lanjutkan mengidentifikasi perubahan wujud menguap. Apakah kalian pernah mencuci baju sendiri atau membantu ibu mencuci baju? Nah, setelah dicuci, baju yang masih basah dijemur di bawah terik matahari. Lama-kelamaan, baju yang dijemur akan mengering. Mengapa hal itu dapat terjadi? Nih, ini bisa diskusikan dengan orang-orang di sekitarmu, baik orang tua maupun orang lain yang bisa dimintai informasi. Kenapa? Tadi baju yang sudah dicuci diletakkan di bawah terik matahari, dia menjadi mengering. Ini disebut apa? Selanjutnya, pelajari perubahan wujud benda. Kita bisa berlatih dengan menghubungkan kata yang tersedia dengan arti yang tepat. Nah, yang pertama, membeku. Ini kalau dihubungkan, maksud membeku itu apa? Apakah membeku itu adalah perubahan wujud dari cair menjadi gas, atau perubahan wujud dari padat menjadi cair, atau perubahan wujud dari cair menjadi padat. Nah, jadi membeku itu yang mana kira pengertiannya? Kemudian menguap, mana yang pasangannya ya, mencair juga seperti itu. Nah, bisa kalian berlatih untuk menjawab hal ini. Oke, mengamati peristiwa mengembun. Tadi sudah mencair, membeku, menguap. Sekarang kita membahas tentang mengembun ya. Nah, kalian bisa mencoba di rumah ya. Dengan cara apa? Ambil gelas, kemudian isi dengan air es. Setelah beberapa saat,
perhatikan pada bagian luar gelas apa yang terjadi, apakah yang menyebabkan hal itu terjadi, ya. Nah, tuliskan pendapat kamu. Jadi ini bisa kalian praktekkan di rumah, dicatat ya apa hasilnya. Jadi ketika gelas diisi dengan air es, apa yang terjadi terhadap gelas tersebut. Oke. Nah, ini proses mengembun. Nah, berikut ini adalah contoh peristiwa mengembun dalam kehidupan sehari-hari. Ya tadi ya, dengan cara memasukkan es batu ke dalam gelas ya. Mula sisi luar gelas kering, beberapa saat kemudian terdapat bintik-bintik air pada sisi luar gelas. Nah, ini yang terjadi ya. Kemudian yang kedua, contoh mengembun saat turun hujan, nah, kaca mobil bagian dalam menjadi basah. Nah, ini mungkin sering kamu mengalami ya ketika ikut orang tua kalian naik mobil, kemudian terjadi hujan, maka dari dalam itu akan basah ya, padahal airnya kan tidak masuk ke dalam. Nah, tapi air di kaca itu ketika kita sapu mungkin dengan kain atau dengan tisu, maka kain tersebut atau tisu tersebut akan basah ya. Nah, ini juga disebut dengan proses mengembun. Oke. Nah, ini kita coba melengkapi bagian proses mengembun ya. Nah, ini mengembun adalah, bisa kalian jawab ya, mungkin berlatih di buku latihan masing-masing. Kemudian contoh proses mengembun dalam kehidupan sehari-hari apa saja ya. Mungkin kalau kalian dapat mencari yang lain ya selain yang dua tadi ya, bisa ya dengan bertanya kepada orang tua kalian. Oke. Nah, ini perubahan wujud benda. Ini kalian juga bisa berlatih dengan memasangkan kata berikut dengan arti yang sesuai. Nah, ini kira-kira membeku mana pasangannya, mencair mana pasangannya, mengembun mana pasangannya, menguap mana pasangannya, menyublim mana pasangannya. Ya, ini ada 5. Nah, seharusnya ada 6 ya. Dengan mengkristal ya. Oke, cukup ini. Ya, 5 saja. Nah, kalian pilih pasangannya yang benar yang mana. Oke. Selanjutnya menyusun informasi tertulis. Nah, ini kalian bisa berlatih bagaimana menyusun kalimat ya. Kalimat yang ada dalam ini ada 5 ya. 5 kalimat ya, kalimatnya agak panjang. Ini kalian susun. Nah, ini diawali dengan nomor 1 udah ya. Nomor 1, pernahkah kalian melihat atau menggunakan kapur barus? Nah, kapur barus banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya apa? Biasanya di lemari ya. Lemari diberi kapur barus, lama-kelamaan akan mengecil. Kemudian sering kita temukan juga di toilet ya. Toilet itu supaya mengharumkan toilet biasanya diberi kapur barus. Apakah kegunaan kapur barus? Nah, biasanya kapur barus berbentuk bulat. Nah, ada juga yang beraneka warna, macam warna ya, dan bermacam-macam bentuk. Nah, ini kalian bisa menyusun kalimat-kalimat ini yang mana dulu. Ini nomor 1 sudah, kemudian yang nomor 2 yang mana, dan seterusnya, sehingga menjadi sebuah kalimat atau kalimat yang benar ya. Nah, sehingga enak dibaca dan enak didengar. Oke. Nah, kita masuk ke pelajaran PPKN, mengidentifikasi peran di sekolah. Nah,
Tiap warga sekolah memiliki peran masing-masing. Ada guru yang mengajar di kelas, ada juga kepala sekolah yang memimpin sekolah. Nah, ini kalau kita lihat struktur organisasi sekolah. Contohnya, ini ada SDN 013. Ya, tahun pelajaran berapa? 2010-2011 ini contoh ya. Nah, ini Bapak dapat gambar seperti ini. Ini ada kepala sekolah, namanya Ilham Jubri SAG. Ini kepala sekolah. Kemudian di bawah kepala sekolah, di samping kanan ada komite sekolah. Kemudian ada bagian keuangan, ada tata usaha. Ya. Nah, di bawah lagi nanti ada jabatan-jabatan yang lain ya, misalnya wali kelas 1, wali kelas 2, mungkin sampai wali kelas 6. Nah, di bawahnya lagi nanti susunannya adalah penjaga sekolah, mungkin nanti ada bagian kebersihan. Ya. Kemudian di bawahnya ada siswa dan masyarakat sekitar. Ini struktur ya. Struktur atau pembagian-bagian tugas di sekolah. Ya. Kemudian ini struktur organisasi sekolah. Ya, kalian bisa mencari informasi tentang peran-peran yang ada di sekolah. Misalnya tadi kepala sekolah tugasnya apa, guru tugasnya apa, siswa tugasnya apa, dan lain-lain sebagainya. Nah, ini kalian bisa saja membuat atau menjawab tugas-tugas dalam bentuk tabel seperti ini. Misalnya nomor 1 itu kepala sekolah. Perannya atau tugasnya adalah memimpin sekolah. Kemudian nomor 2 siapa lagi? Ya. Jabatannya apa? Tugasnya apa? Ya. Dan seterusnya. Ya, mungkin lebih dari 5 ya. Bisa kalian buat apa peran atau bagian di sekolah-sekolah yang ada di tempat kita ya. Bisa kalian jawab ya. Kalau bisa tanya dengan orang tua kalian. Mengapa ada perbedaan peran di sekolah? Apakah yang akan terjadi jika di sekolah tidak ada kepala sekolah? Kemudian apakah yang akan terjadi jika di sekolah hanya ada kepala sekolah? Misalnya kepala sekolah saja ada ya, apa yang terjadi? Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah yang akan terjadi jika tidak ada salah satu bagian di sekolah? Nah, ini bisa kalian diskusikan dengan orang tua atau bisa saja ya dengan teman-teman kalian yang dekat rumah ya. Maklum kita saat ini tidak bisa berkumpul bertemu di sekolah. Jadi mungkin kalau ada kawannya yang berkaitan dengan rumah bisa berdiskusi. Ya. Oke, kiranya cukup sampai di sini pelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat dan kita berdoa saja. Semoga wabah COVID-19 ini cepat berakhir sehingga kita bisa belajar tatap muka di sekolah. Oke, Bapak akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.